sahabat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan gadai menggadai itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas ekonomi yang sudah lumrah, sering kita jumpai. Bahkan mungkin di sekitar rumah kita ada rumah-rumah gadai. Rumah gadai baik yang merupakan katakanlah kantor-kantor perum pegadaian, artinya merupakan BUMN, badan usaha milik negara, atau mungkin juga itu rumah gadai milik swasta. Banyak ya di Perum, apalagi itu banyak saya lihat berdiri berjajar-jajar ya. Di antara ruko-ruko itu biasanya ada rumah gadai. Dan setiap rumah gadai itu pastinya merupakan suatu lembaga simpan pinjam, sebenarnya lembaga keuangan ya. Jadi bukan simpan pinjam, lembaga keuangan yang diawasi pastinya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena apa? Karena pegadaian itu kan minjemin duit ya kan, minjemin duit, tapi kemudian si peminjam akan menaruh suatu barang miliknya yang berharga untuk dijadikan jaminan pengembalian utang, jaminan bahwa si penghutang ini pasti akan bisa mengembalikan hutangnya gitu ya. Maka sekarang kita akan coba untuk membahas tentang masalah gadai syariah yang istilahnya adalah RAN menurut syariah, dan kemudian nanti sesi ini akan kita lebih banyak gunakan sebagai sarana tanya jawab untuk melengkapi apa yang sudah ada pernah kita diskusikan di kelas. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut tentunya kepada Anda bertiga saya harap untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang nanti nonton channel ini. Silakan Huria. Perkenalkan, nama saya Huria Rifani, semester 1, Prodi Prodi Akuntansi. Oke. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Budianti, semester 1, Prodi Akuntansi. Oke. Perkenalkan, nama saya Mayana Putri Stianingsi, semester 1, Prodi Akuntansi. Dari Fakultas Teknik. Akuntansi. Fakultas. Oh, Fakultas Ekonomi. Oh iya, kirain kamu akuntansi dari Fakultas Teknik. Oh, nggak nyambung loh. Iya. Baik, kita lanjutkan RAN atau gadai syariah. Kita tahu bahwa dalam istilah bahasa Arab gadai itu adalah RAN dan juga seringkali dinamakan sebagai al-habsu ya. Secara etimologis ya, al-habsu berarti penahanan terhadap satu barang dengan hak. Artinya barang itu ditahan dengan sah, bukan barang itu disandera ya, tapi memang diserahkan oleh si pemilik. Untuk apa? Untuk dijadikan jaminan pembayaran. Kita tahu kan seringkali orang itu minjamnya pinter, bayarnya susah. Begitu ditagih galakan dia ya kan. Maka kemudian sebenarnya Islam sudah mengajarkan dari 1400 tahun yang lalu bahwa ketika seseorang itu meminjam ya, hendaknya dia memberikan sesuatu barang sebagai jaminan. Jaminan di sini akan memberikan keamanan baik bagi si penghutang maupun si penerima hutang ya, si pemberi hutang maupun si penerima hutang. Kalau bagi si pemberi hutang tentunya dengan adanya jaminan ini dia lebih merasa aman karena uangnya lebih pasti dikembalikan ya kan nanti dia bisa menjual barang yang digadai tadi dan hutangnya bisa diambil dari situ. Bagi pihak yang menghutang dia juga menjadi lebih aman. Karena apa? Karena kan
kita tahu ya bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam itu kan konotasinya bukan hanya dunia saja, tapi juga akhirat. Dalam arti perilaku menghutang kita itu juga akan diperhitungkan nanti. Sehingga dengan adanya jaminan itu berarti kita yang menghutang ini akan senantiasa ingat bahwa kita punya kewajiban, sehingga kecil kemungkinan kita untuk melarikan diri seperti yang sering kita temui, yaitu orang utang nggak mau bayar. Tapi kalau misalnya ada jaminan, apalagi jaminan itu lebih tinggi dari nilai hutang, ya pastinya dia akan ingin barangnya dikembalikan lagi, ya kan. Dan barang gade itu pastinya lebih mahal daripada jumlah hutangnya. Misalnya Anda ke Pegadaian ngutang 2 juta, maka setidaknya Anda harus menyerahkan barang yang nilainya di atas 2 juta, paling kurang 4 juta atau 5 juta. Karena setiap kali kita mau ngutang ke Pegadaian, maka Pegadaian itu akan menafsir kira-kira barang ini kalau dijual laku berapa. Kapan? Yaitu nanti ketika masa perjanjiannya berakhir. Jadi kalau misalnya gadainya itu selama 5 bulan, maka si penafsir akan memperkirakan 5 bulan kemudian barang ini lakunya berapa. Ada barang yang makin ke depan harganya makin turun, ada juga yang makin naik. Seperti laptop, 5 bulan ke depan ya nggak mungkin segini lagi. Apalagi barang elektronik ya, Anda baru beli masih disegel aja, jual lagi pasti jatuh. Ya kan, barang elektronik. Apalagi 5 bulan ke depan. Maka dengan demikian si pihak Pegadaian, si penafsir, kalau diperkirakan harga laptopnya itu 5 juta, maka dia pasti ngasih utangnya ya setengah kurang, malah bisa cuma 2 juta. Ya kan nanti dia juga harus ngitung ini. Kalau yang konvensional kan ada bunganya pasti, ya kan. Anda ngutang ke Pegadaian, nggak mungkin minjamnya 2 juta bayar 2 juta, walaupun Anda punya jaminan 5 juta. Jadi pasti diperhitungkan, maka kemudian harga ini cuma 2 juta karena dihitung bunga dan sebagainya, jadi 2,5 juta kali 2 berarti 5 juta. Tapi kan 5 bulan ke depan ketika jatuh tempo belum tentu ini 5 juta, paling juga berapa, 4 juta atau malah 3 juta, ya kan. Gitulah kalau barang elektronik. Lain halnya kalau misalnya kita itu menggadaikannya itu jaminannya berupa surat rumah, ya, surat rumah atau tanah, atau apa ya yang ke depan itu makin tinggi seperti cincin emas, kalung emas, arloji emas. Kalau emas itu pasti ke depan itu kalaupun turun ya kecil turun, tapi kemungkinan besar itu malah naik, ya. Tapi kalau mobil juga 5 bulan ke depan udah turun. Motor juga begitu, apalagi cuma laptop, TV gitu kan. Yang digadai barang-barang seperti itu pasti turun harganya. Oleh karena itulah maka fungsi dari suatu barang jaminan terhadap pinjam meminjam, yang dalam hal ini kita kenal sebagai gadai, adalah untuk menyelamatkan kedua belah pihak, ya. Bukan berarti kemudian yang mengutang itu kemudian bebas kalau nggak ditagih, ya bebas di dunia. Sementara kan kalau dalam agama Islam kita nggak cuma di dunia ini aja masalahnya, ya. Oke. Jadi banyak pengertian ran yang kurang lebih sebenarnya hampir sama aja ya dikemukakan oleh para ahli, ya. Gadai atau ran adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang. Berarti nggak boleh menghutang itu pakai barang rongsokan, ya kan. Ngutang 2 juta, nilai yang ditaruh harus 2 kali paling tidak di atasnya, sama aja nggak mungkin. Nggak mau si pegadai itu kemudian Pegadaian itu menerima barang jumlah utang dengan nilai yang barang sama, nggak mau nih. Karena kan akan terjadi penyusutan, akan terjadi turun dan dipotong-potong biaya-biaya, harganya ya nanti malah jadi rugi dong dia, ya akan jadi rugi. Sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan juga si pihak penerima gadai, yaitu Pegadaian,
itu dia boleh memanfaatkan juga barang tersebut, seperti yang sudah kita sebutkan di kelas bahwa ketika kita menggadaikan motor, maka orang yang menerima gadai alias orang yang memberi utang itu boleh pakai motornya, boleh pakai motor kalau memang yang jadikan jaminan itu adalah fisiknya ya. Tapi kalau zaman sekarang itu kok kayaknya nggak pakai fisiknya, kecuali kalau masa tangga misalnya dia minjam sama Melani, itu Melani ya, Meliana itu nanti pasti jadi ngasih cuplis semua sih. Nah itu apa namanya, kebanyakan kalau sekarang ya, kecuali kalau pribadi dikasih motornya fisiknya. Tapi kalau di rumah-rumah pegadaian nggak mungkin ininya, nggak mungkin fisiknya. Kenapa? Ya karena rumah pegadaian itu tidak hanya menghutangkan satu orang, bisa satu rumah pegadaian itu 100 penghutang, mungkin lebih gitu. Ya kan dia kan perusahaan, nasabahnya kan orang yang ngutang. Semakin banyak yang ngutang dia makin tumbuh, makin subur. Maka kalau ada 300 orang yang ngutang, 300 naruh motor, ya nggak mungkin taruh di mana. Pasti cuma di KB-nya doang. Begitu juga mobil, begitu juga barang-barang lain. Gitu ya. Maka di dalam masa penahanan barang tersebut sebagai gadai ya, pihak pemberi utang atau penerima gadai dia bisa memanfaatkan, mengambil sebagian manfaat barang tersebut ya. Yang paling inti adalah bahwa ketika kita menghutang kepada seseorang dan kita memberikan barang sebagai jaminan atau gadai, maka artinya kita memberikan kepada dia rasa aman. Rasa aman, saya pasti bayar lah orang barang saya sama kamu, gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada kan jadi nggak ada kepastian. Oke, jadi dengan demikian aran adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda jika utang tidak terbayar. Oke, kurang lebih pengertiannya sama ya Pak ahli. Nah, kalau kita bicara tentang aspek hukum dalam ekonomi Islam, berarti gadai sebagai aktivitas ekonomi itu akan kita coba cari dasarnya dalam Islam. Nah, menurut Al-Quran, menurut hadis itu apa, bagaimana pengaturannya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri surat Al-Baqarah ayat 283 disebutkan, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Maksud dari ayat ini adalah ketika kita melakukan transaksi tidak tunai, tidak cash, berarti kan utangnya. Nah, itu hendaknya ada yang mencatat, artinya harus ada kwitansi, ada catatan. Jadi kalau selama ini kita ngutangin orang ke pakai lisan tanpa ada catatan, terus kemudian ditagih susah, sebenarnya itu salah kita. Salah kita. Seharusnya kita mencatat. Dan kita sendiri sebagai orang yang menghutang, ketika diminta tanda tangan kwitansi, seharusnya jangan merasa tersinggung, ya mestinya begitu. Ya kan, Islam sudah mengajarkan seperti itu. Maksudnya apa? Supaya ada ikatan moral bagi si orang yang ngutang bahwa dia punya tanggung jawab mengembalikan. Ya kan, di samping dicatat, di samping ada saksi, dalam Islam juga hendaknya ada barang tanggungan, bukan hanya catatan doang. Ya kan, catatan doang kadang diabaikan, saksi juga kadang-kadang tidak diindahkan. Nah, apalagi tanpa itu semua, udah wassalam, giliran ditagih galakan dia. Makanya Islam mengajarkan supaya ada barang yang dijadikan tanggungan ya. Dan hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, yaitu ketika Rasulullah itu membeli makanan dan beliau tidak sedang megang duit, maka beliau menaruh beliau punya apa namanya baju besi, baju zirah ya, baju perang itu yang buat tameng, yang buat perisai. Kan zaman Nabi masih zaman ya Islam masih dalam keadaan terintimidasi, makanya punya baju perang. Dan ketika beliau mau beli makanan, bahan makanan, tidak memiliki uang tunai, beliau menaruh baju besinya. Ini artinya apa?
contoh bahwa yang namanya gadai itu dalam Islam diperbolehkan. Ya, dari Al-Qur'an diperintahkan supaya ada catatan, ada saksi dan ada barang yang ditanggungkan. Nah, Rasulullah sendiri juga mencontohkan secara praktek bahwa ketika beliau membeli tidak dalam keadaan tunai, maka menjaminkan suatu barang gitu. Nah, dan di dalam gadai ini juga selama barang yang digadai itu ditahan oleh si pemberi hutang atau si penerima gadai, ya ini kamu harus jelas nih, jangan sampai bingung. Pemberi hutang berarti penerima gadai, ya kan? Penerima hutang berarti yang hutang. iya, Yang hutang ya. penerima hutang berarti pemberi gadai, ya kan, benar kan? Iya, benar. Dia ngasih gadai maka dia nerima utang, ya kan? Iya. Dia ngasih utang berarti dia nerima gadai. Ini jangan sama, bukan berarti nanti penerima gadai berarti penerima utang, ya enggak dong. Penerima gadai berarti Penerima hutang. Terima gadai itu kan yang pemberi gadai berarti ngasih duit. penerima utang, ya, oke. Penerima utang berarti, Pemberi gadai. nah iya, jangan sampai keliru-keliru. Dan selama barang itu digadai, hak milik tetap ada yang punya. Karena itu bukan dijual kan, hanya jadi jaminan kan, gitu. Maka itu tidak terjadi peralihan hak milik, gitu. Si orang yang menerima gadai ya atau kreditur itu dia boleh memanfaatkan, tapi juga berarti dari kemanfaatannya itu dia harus siap menanggung risiko jika terjadi kerusakan. Ya kayak misalnya kamu naruh motor digadai kemudian dipakai sama yang punya boleh, berhak dia pakai. Bukan berarti orang nerima gadai kemudian motornya taruh di garasi, ya buat apa, nyempit-nyempitin aja kan, ya kan. Dia boleh manfaatin, tapi seandainya ada resiko maka dia harus bertanggung jawab terhadap risiko tersebut. Jadi artinya juga barang yang digadaikan berarti harus barang yang memiliki kriteria jelas. Artinya barang yang digadai itu apa barangnya, misalnya motornya merek apa, keluaran tahun berapa, warnanya apa, dan spek-spek lainnya, sehingga kedua belah pihak itu menjadi jelas kondisi dari barang yang digadaikan. Jangan sampai seperti kucing beli karung. Kok beli kucing dalam karung? beli kucing dalam karung, artinya kita beli kucing, beli karung, sangkanya apa, nggak tuh isinya kucing, nggak ada gunanya kan kucingnya, ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Barang yang gadaikan harus sesuatu yang bernilai harta. Nah, rukun ran adalah satu, ada orang yang menggadaikan, artinya si orang yang mengutangkan, ya kan. Nah, pihak kedua berarti ada orang yang mau ngutangin, alias penerima gadai. Yang ketiga, ada barang yang digadai. Yang keempat, ada uang yang dikasih sebagai utangnya. Oke, yang kelima, antara kedua belah pihak tentunya ada syikat ijab kabul, ada tanda terima bahwa Anda menyerahkan barang dan Anda menerima utang, kan gitu kan, bahwa Anda menerima barang dan memberikan utang. Saya kadang-kadang kalau ngomong tuh bolak-balik sama juga ya, kadang-kadang suka nggak sadar tuh bolak-balik itu juga ya. Iya. Oh iya, sebagai pemberi utang berarti apa Anda ini ijab kabulnya? Ya. Itu kan yang memberi utang berarti yang menerima gadai. Iya. Jadi dia ada ucapannya apa? Statementnya apa? Si pemberi utang berarti saya beri utang Anda dan saya terima barang Anda sebagai jaminan utang. Oke. Bagi si pengutang, saya terima utang dan saya berikan barang sebagai jaminan pembayaran gitu. Oke. Oke, kemudian pemanfaatan barang tadi ya.
pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan, ya. Berarti selama terjadi gadai, si pemilik asli sementara haknya lepas kan gitu kan. Ya kan, karena diserahkan barangnya, apalagi kalau fisik. Ya kan, berarti kan diserahkan. Berarti sementara dia nggak bisa pakai dulu, kecuali dia sudah melunasi dan barang dikembalikan, berarti kembali lagi dia memanfaatkan apa yang barang tadi digadai. Dan kan selama pegadaian itu berlangsung kan tidak ada hak milik yang beralih, tidak ada peralihan hak milik. Nah, oke. Jadi untuk sementara yang punya atau pemilik asli nggak bisa pakai dulu, kecuali kalau misalnya memang ditentukan lain ya, berdasarkan perjanjian, misalnya pinjam duit, jaminan motor, tapi kemudian yang dijadikan boroh adalah BPKB-nya, berarti si pemilik tetap bisa pakai kan. Kalau ya dia ngutang sebagai, katakanlah dia profesinya tukang ojek, ya, Grab atau Gojek, kalau motornya dikasihin dia nggak bisa bayar utang, nggak bisa cari nafkah, ya kan, kendaraannya ditahan, maka biasanya digadaikan, dijaminkan adalah surat berharganya, surat kepemilikannya. Oke, kemudian yang kedua, pemanfaatan murtahin atas boroh. Jadi bagi si penerima gadai dia boleh menggunakan, tapi dia harus bertanggung jawab jika ada satu hal gitu. Manfaat dari gadai adalah menjaga kemungkinan si penghutang lalai, nggak mau bayar, atau tarsok atau banyak nunggaknya gitu kan. Dan kan ada jangka waktunya, ada jatuh temponya. Misalnya ngutang 3 bulan, nggak 3 bulan itu dia nggak dibayar, nggak beres, ditagih kagak beres, maka pihak pegadaian kan berhak untuk menjual atau melelang barang tersebut, ya. Kemudian dengan adanya RAN itu akan memberi jaminan bagi si pemberi hutang kalau dia merupakan lembaga, ya kan, lembaga pegadaian atau kita ngutangnya sama bank, ya kan, maka dengan adanya jaminan itu uang orang yang nabung aman dong. Sebab kalau misalnya dia ngasih kalau kemudian yang ngutang nggak tanggung jawab, otomatis kan yang rugi nasabah, kan bank bukan duit dia sendiri, ya kan, dia hanya menghimpun tabungan orang atau deposito orang. Kalau ternyata begitu diminjemin sama orang itu pada kabur semua nggak bayar, kan bank yang dikejar-kejar sama nasabah gitu. Oke. Jadi dengan adanya gadai itu, ya pihak pemberi utang yang merupakan lembaga seperti bank atau rumah pegadaian itu dia menjadi lebih aman, ya. Pastinya dengan adanya gadai ini kan merupakan tolong menolong, ya. Dan ini memang yang diinginkan oleh Islam, yaitu bertolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Orang lagi sulit ditolong, ya. Tapi orang yang lagi sulit juga bisa memberikan jaminan. Nah, pertanyaannya, andai kata nih yang sulit, yang minjem nih benar-benar orang yang gak punya apa-apa, gimana tuh? Kira-kira menurut kamu gimana sih, Pak? Jawab aja sambil ini kamu. Ulangin lagi pertanyaannya. Misalnya yang ngutang ini nggak punya barang, sesuatu barang yang bisa dia gadai, dia benar-benar dalam keadaan sulit lah. Kan yang sebagusnya ngutang ngasih jaminan. Lah ini mau ngutang, dia mau ngasih jaminan tapi dia nggak punya apa-apa, nggak punya barang berharga. Kira-kira gimana tuh? Apa nggak usah ngutang lo gitu? Mungkin Jadi ya kasih. mintanya ke minta utang ke tetangga gitu, Bang, mungkin. Terus Kayak mungkin kan kalau misalnya kita tetangganya, bah, kan dia kesulitan ya, bah, ya kita kasih pinjam aja semampu kita gitu. Kalau nggak kita ikhlasin gitu. Terus kalau misalnya ke pegadaian kan dia nggak punya harta kan istilahnya. Kalau misalnya dia punya rumah, bisa aja sertifikat rumahnya digadein atau gimana gitu. Kalau nggak punya saudara, masa nggak punya saudara? minjem saudara bentar atau gimana gitu. Paling nggak ada Meliana ya. Iya kan. Ya persoalannya kalau misalnya memang dia orang miskin beneran, gimana dia menurut kamu? Coba bantuin Meliana. Dia orang memang nggak punya beneran, tapi dia butuh ditolong, tapi dia nggak bisa disuruh
nahan memberikan sesuatu sebagai barang gadaian, gimana itu? Sebaiknya gimana kamu? Minjem ke Enggak, keluarga. kamu yang didatangin orang sama orang seperti itu gitu. Apa kamu bilang udahlah ke laut aja gitu? Kasih ya. Kasih seikhlas kita. Ya, Iya. gimana? Kasih seikhlasnya aja, yang dibutuhin dia berapa. Oh. Yang dibutuhin 5 juta, sekelasnya berarti 5 juta gitu. Ya sih gitu bah. Kalau menurut saya kasih aja, asalkan ada jaminan tertulis sih bah. Oh. Kayak Terus surat tertulis udah gitu aja. biarpun tertulis kamu jamin bahwa nanti dia bakal bisa bayar nggak? Ya nggak jamin juga sih bah. Lihat kondisinya kayaknya dia bakalan susah seumur hidup nih gimana? Kasihan. Kasih aja. Kasih aja. Oke, bagus, baik hati. Nuria gimana? Pulang lah. Ada orang datang ke kamu mau ngutang, tapi dia nggak punya barang tuh dijaminkan. Kamu kasih nggak? Kasih. Kasih. Kenapa? Tapi dia udah ketahuan nggak bakalan bisa bayar, dia orang belangsak banget misalnya. Jadi dia nggak punya barang yang bisa digadaikan gitu. Nggak bisa. Nggak ada miskin bener-beneran. Organ-organ tubuh nggak bisa. Buset. Jaminannya apa? Ginjal gitu. Sadis. Operasinya cuma mahal, Bang. Iya. Gimana bayarnya? Iya. Emang ada orang minjem bayarnya pakai ginjal gitu, pakai pankreas. Aduh serem amat. Anaknya. Jaminan anaknya kasihin gitu. Gimana kamu kasih nggak? Maaf aja deh gitu, lain kali aja gitu. Udah maaf saya nggak bisa ngasih. Ya kamu bilang gitu. Ya nggak apa-apa, itu hak kamu. Ya orang mau diutangin tuh, biarpun misalnya dia orang kaya terus kemudian dia nggak mau ngasih, emang mau dipaksa? Nggak bisa. Ya kembali kepada kita tadi bahwa dalam Islam itu yang diinginkan adalah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam kondisi untuk kejahatan dan keaniaya, suatu hal yang nggak bagus. Kalau misalnya seperti yang kamu bilang tadi, orang mau ngutang terus kemudian aduh kelihatannya orang nggak bakalan bisa bayar ya. Saya perkirakan ya orang ini bakal melarat seumur hidup itu. Kejam perkiraan. Ramalannya kejam banget itu. Ya, saya perkirakan orang ini nggak bisa bayar. Ya udahlah saya kasih aja lah. Tapi ngutangnya berapa? Misalnya 100. Daripada kamu sulit ya saya kasih 50 gitu. Daripada kita juga mikir ya. Daripada kita mikir kapan dibalikin. Ternyata ini makin susah. Makin susah, bukan makin senang, makin susah gitu. Ya kan hidup itu kan seperti roda. Kalau kita saat ini susah, siapa tahu besok lebih susah kan gitu kan. Belum tentu besok lebih senang ya kan. Roda berputar. Kita ada di sini, besok balik sini kan. Oke, jadi ya memang kembali lagi kepada moralitas kita dan seberapa besar kita mau taat kepada yang sudah dianjurkan oleh ajaran agama kita. Nah, memang di dalam run ini ada resiko tidak terbayar. Tidak terbayar, nah ini bisa macam-macam. Pertama kalau memang si penghutang itu nggak mampu bayar, ya kan? Tapi bisa juga memang dia nggak mau bayar, ya kan? Ada yang mampu tapi nggak mau, ada yang mau tapi nggak mampu, ya kan? Iya, ada orang yang memang sebenarnya dia bayar, mampu bayar, tapi kayaknya dia lalai. Dia lebih senang untuk beli-beli macam-macam padahal utangnya masih banyak. Tapi ada orang juga yang lebih mengutamakan bayar utang dulu. Gak enak kan, udah hidup mewah-mewah semuanya boleh ngutang. Dan kemudian gadai juga mempunyai mempunyai resiko penurunan nilai yang tadi saya bilang. Jadi barang yang kamu gadai itu dalam jatuh tempo sekian lama, apa nilainya masih segitu juga kan enggak. Mungkin nilainya udah jatuh. Jadi resikonya bisa nggak dibayar, bisa juga terjadinya penurunan nilai aset yang ditahan. Oke, suatu gadai tentunya berakhir kalau udah dibayar, itu pasti ya. Artinya barang diserahkan lagi. Masa udah dibayar masih ditahan juga ininya kan nggak mungkin.
Jadi rahin bayar utang, barang sudah dikembalikan, atau andai kata ternyata atau kalau misalnya ternyata tidak terbayar dan jatuh temponya sudah sampai, maka pihak penerima gadai boleh menjual dengan perintah hakim atau perintah dari si yang utang tadi. Si utang tadi sudah menyatakan udah lu jual aja, saya nggak sanggup bayar, kan bisa gitu. Tapi kalau gadai itu seharusnya kan dijual, nilainya berapa, utangnya berapa, nanti dikurangi, ya kan? Yang dikembalikan adalah pokok hutang, ya, lalu kemudian sisanya dibalikin. Seharusnya begitu. Tapi kalau kamu minjem sama rentenir nggak bakalan. Nggak bakalan. Artinya kamu naruh motor, nggak bisa bayar dalam masa tanggungan berapa bulan. Wah, salah, motor kamu kan diambil sama dia. Begitu ya. Atau bisa juga gadai ini berakhir ketika terjadi pembebasan dengan cara apapun juga. Misalnya dari pihak si pemberi hutang sudah menyatakan ya sudahlah, nggak usah dipikirin, kan bisa ya, dimaafkan, atau saya suruh bayar separuh aja, dibebaskan, dikurangi, atau dimaafkan gitu. Berarti kan dengan sendirinya gadai itu berakhir. Dan kalau misalnya salah satu pihak meninggal, ya, apakah ini akan menjadi tanggungan si ahli waris? Gimana, Meliana? Misalnya ya katakanlah si A utang sama si B, ya, terus kemudian si A ini nggak panjang umur, baru bayar cicilan sekali, ternyata kemudian dia meninggal, kan bisa aja seperti itu kan. Bahkan mungkin belum sempat bayar cicilan aja ternyata udah meninggal duluan. Kira-kira itu jadi tanggungan ahli waris nggak? Iya, mungkin keluarganya atau enggak anaknya gitu. Kenapa? Ya tadi yang meninggal yang mana, salah satunya? Yang meninggal yang utang. Yang utang. Ya mungkin anaknya bisa nerusin bayar utangnya. Kan kalau udah meninggal kan utang-utangnya harus dilunasin semua. Ya. Ketika seorang masih berhutang dan kemudian dia pendek umur, memang seharusnya ahli warisnya yang menentukan. Kenapa? Warisan itu bukan hanya enaknya doang, utangnya juga. Bahkan yang namanya ahli waris itu, yang namanya harta waris itu adalah harta bersih yang sudah dikurangi hutang-hutang dan kewajiban. Kewajiban apa? Misalnya selama dia menjelang dia meninggal, dia dirawat dulu di rumah sakit, kan berarti kan banyak tanggungan. Jual rumahnya, bayarin dulu rumah sakitnya, jangan rumah sakitnya kemudian nggak dibayar. Dan utang-utang yang lain juga gitu harus dibayarkan. Nah, sisanya nanti baru jadi waris, dengan catatan kalau memang masih ada sisanya. Kalau ternyata utang lebih banyak, nggak ada sisanya, nah berarti kan sisanya utang ya. Utang itu menjadi tanggungan si ahli waris. Makanya kan sering orang meninggal itu keluarganya ngomong yang masih ada sangkutan tolong hubungi kami gitu kan. Kenapa menjadi kewajiban? Waris itu bukan hanya nerima yang enaknya aja, tapi juga nerima juga kewajibannya, bukan haknya saja gitu ya. Oke, saya kira bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan, barangkali dari Anda ada yang menanyakan. Oke, dari Meli deh. Aku ingin bertanya, Mbak. Yang pertama, kapan gadai itu berakhir? Terus yang kedua itu, Mbak, kalau misalnya nih aku saya ngegadain emas, ternyata nggak lama kemudian itu yang menerima gadai itu meninggal dunia, itu bagaimana, Mbak? Meninggal dunia. Meninggal dunia itu bagaimana, Mbak? Oke, tadi kalau yang berakhirnya gadai kan udah ya. Iya. Nah, berarti kamu minjem duit ke pegadaian, yang ditaruh adalah emas. Ya. Kamu sayang mau jual, udah taruh aja dulu lah, nanti insya Allah 2 bulan saya bisa balikin gitu kan ya. Kalau jual kan nanti malah duitnya habis gitu kan ya. Udah gadai aja lah. Biasa kalau mau lebaran tuh banyak tuh yang gadai emas tuh. Di pegadaian rame itu kalau mau lebaran ya.
Tapi kemudian ternyata ini nih maksudnya berarti kamu ngutang sama orang nih karena meninggal dunia. Iya. Kalau lembaga kan karena dia merupakan lembaga atau kantor ya begitu si direkturnya meninggal kan pasti ada pengganti. Dia kan lembaga. Ini berarti kamu ngutang sama orang. Iya. Kalau ngutangnya sama orang terus kemudian orang itu meninggal, lalu bagaimana itu? Ya tentu saja kita bisa menjelaskan kepada keluarganya bahwa dulu saya ngutang sama bapak ini dengan jaminan ini. Itulah pentingnya tanda bukti yang dari awal sudah kita sebutkan. Tanda bukti dan adanya saksi dan adanya serah terima sifat ijab kabulnya. Kalau tanpa itu kamu susah membuktikan bahwa memang kamu pernah ngutang sama si bapak itu dan sekarang si bapak itu sudah meninggal, saya mau bayar tentu utangnya, tapi barang saya tolong dikembalikan, kan gitu kan? Iya. Ya tentu saja dalam hal ini sepanjang Anda punya bukti, ya nggak ada kesulitan. Si keluarganya juga kan nggak mau ngebebanin yang meninggal, pasti dikasih, dikembalikan gitu. Lalu bagaimana kondisinya terbalik? Yang ngutang yang meninggal gimana menurut kamu? Kan tadi kan kasusnya kalau yang memberi utang yang meninggal. Ya, si A minjem sama si B, kemudian si A ini ya udah tadi ya kayaknya udah kita bahas ya. Iya, artinya ahli warisnya yang akan jadi penanggung jawab. Oke, Dian ada pertanyaan? Apakah barang gadai itu harus selalu dalam bentuk fisik dan apakah harus sebagai jaminan oleh si penerima gadai? Harus ditahan. Ya, harus ditahan maksudnya. Iya. Apakah barang jaminan itu harus ditahan secara fisik tergantung sekiranya. Apa dulu yang dijaminkan? Ya. Kalau yang dijaminkan itu mobil, ya kalau pribadi sih minjem sama pribadi, ya Dian minjem sama Meliana, naruh mobilnya kemudian dipakai sama Meliana. Ya bisa-bisa aja Meliana berhak menggunakan itu. Dengan catatan kalau ada kerusakan ya ganti Mel, dibetulin gitu loh. Apakah harus selalu begitu? Artinya mobil saya harus ditaruh. Kembali lagi kepada hukum perjanjian, yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak itu kemudian bersepakat bahwa yang ditahan nggak perlu barang fisik, hanya perlu BPKB-nya, ya kenapa nggak boleh? Atau dalam bentuk lain juga nggak masalah. Misalnya juga nggak perlu pakai ada BPKB, tapi kemudian hanya secari kertas perjanjian, atau nggak perlu secari kertas, cukup dengan kwitansi. Ya sepanjang kedua belah pihak memang setuju, nggak ada masalah. Kan hukum perjanjian dari awal kita ngomong gitu ya, tergantung kepada kedua belah pihak. Bagaimana kesepakatan kedua belah pihak, cuma memang bukti tertulis itu diperlukan ketika ada masalah. Kayak tadi tuh salah satu pihak umurnya nggak pendek, ya kan? Atau bukan umurnya nggak pendek tapi curang, ya nggak jujur. Nah, dengan adanya bukti-bukti itu nanti akan bisa menguatkan kita untuk melakukan penagihan, gitu. Artinya apakah memang harus berupa fisik barang yang ditahan? Ya nggak mesti. Jawabannya nggak mesti, tergantung bagaimana antara kedua belah pihak itu memperjanjikan. Kalau Anda datang ke rumah gadai alias pegadaian pasti punya peraturan. Anda sepakat dikasih pinjaman, Anda nggak sepakat ya nggak dikasih, kan gitu. Take it or leave it. Anda sepakat saya kasih, kalau nggak Anda sepakat ya udah cari pegadaian lain, gitu kan. Jadi apa bentuknya, penahanannya, dan bagaimana pengembaliannya, berapa lamanya, berapa bunganya, dan sebagainya ya tergantung masing-masing. Lembaga sudah menetapkan, Anda tinggal menyetujui. Kalau sifatnya kepada pribadi, maka berdua melakukan perjanjian kesepakatan. Ya, Budi, Dian. Oke. Kalau Huria? Jika penerima gadai boleh memanfaatkan barang, misalnya gadai motor, ternyata setelah dipakai
Baru Itu ketahuan. iya, baru ketahuan rusak dan nggak bisa dijual. Bagaimana hukum pertanggungjawaban dari kedua belah pihak tersebut? Oke, sebelum Abah yang jawab, Mel jawab. Mel. Menurut kamu gimana, Mel? Iya. Kamu nerima barang gadai, motor atau mobil. Begitu kamu pakai, mau dipakai, ternyata baru ketahuan, motornya motor rusak ya. Kok kemarin nggak ngomong sih? Gitu. Harusnya sebelum diserahkan tuh harus dicek dulu bah, kayak misalnya motornya apa, terus kayak udah berapa tahun, mau berapa tahun lamanya motornya, kayak gitu sih bah. Harus dicek dulu sebelum digadein. Next case, kasus selanjutnya, kalau misalnya kamu naruh barang gadean nih, terus kemudian barang itu hilang, gimana Bang? Kalau barang itu hilang, berarti kan yang hilangnya kan pas di menerima gadai, pas berarti hilang itu pas lagi diterima gadainya itu. Sudah diterima. Udah diterima, terus hilang. Berarti itu tanggung jawab pegadainya lah Pak. Karena kan udah jadi hak dia, karena kan kayak barter gitu. Tanggung jawab dia Iya, juga. tanggung jawab. Gimana dia? Kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kalau kasus yang pertama tadi, apa tadi? Itu kalau misalnya barangnya rusak. Barangnya rusak. Gimana? Sebelum diterima gadai barang dicek dulu dari mesin sama yang lain-lainnya gitu bah. Terus harus dicek dulu motor itu tahun berapa. Jadi sebelumnya harus dicek dulu sebelum diterima. Terus kalau yang kasus buat yang kasus kedua tadi Kan nggak bisa dijual beli. Nggak bisa dijual Iya. karena rusak. kalau rusak nggak bisa dijual, Iya. ya udah dibalikin. Balikin. Minta Terus? yang lain ya. Nah, Mobil ya. Kalau nggak itu suratnya. Surat apa sih? BPKB-nya. Iya, BPKB. Ya gitu bah. ya jadi kalau misalnya ternyata kayak kasus yang tadi Mel, andai kata baru ketahuan itu rusak, ya berarti tidak dilakukan pengecekan sebelumnya. Kan sebelum dilakukan perjanjian, kedua belah pihak harus dengan jelas mengetahui objek, ya kan? Iya. Objeknya harus tahu kan, speknya. Kalau mau jual beli barangnya kayak apa dan sebagainya. Tujuan Kalau mau perkembangan. digadai juga harus jelas kayak apa kan gitu kan. Nah kalau misalnya terjadi hilang atau rusak, gimana itu? Apakah iya harus benar-benar tanggung jawab dari si penerima gadai? Belum tentu. Tergantung. Kalau misalnya hilangnya atau rusak itu karena bencana alam gimana? Oh iya juga. Ya kan? Jadi kamu menggadaikan motor atau menggadaikan kalung emas, kemudian banjiran, Iya, hanyut, banjir hilang. Iya ya. hilang. Iya juga. Apakah kemudian si pihak penerima gadai itu harus mengembalikan? Ya sebenarnya kalau kondisinya bencana alam, namanya force major ya, itu kondisi yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia, ya seharusnya memang lepas si penerima gadai itu nggak perlu bertanggung jawab. Wong dia juga kehilangan rumah gimana? Iya sih. Benar. Ya kan, dia juga kehilangan rumah gara-gara ada bencana alam, rumahnya ambruk atau dilewatin banjir sehingga hanyut rumahnya atau kena longsor, lah dia juga kena musibah kok. Iya. Akan bertanggung jawab seandainya hilang atau rusak barang adalah karena kelalaian. Kamu nerima barang gadai nih, tapi kemudian kamu nggak teliti, naruh sembarang tempat, nggak hati-hati, ya kan? Sehingga barang itu hilang, dicuri orang karena kamu naruhnya misalnya tidak dikunci di halaman rumah. Itu kan berarti kan sangat besar kemungkinan barang itu hilang ya. Iya. Nah itu harus tanggung jawab. Tapi kalau misalnya kena musibah ya enggak. Terus kemudian juga kalau misalnya kayak tadi kasus ternyata baru mau dipakai, ternyata rusak, ya berarti kesalahan kedua belah pihak, atau memang salah satu pihak ada yang berniat nggak benar. Si pemberi gadai atau si penghutang mungkin dia nggak jujur menyebutkan kondisi dari barang gadainya seperti apa, sehingga si penerima gadai menganggap bahwa barang ini dalam kondisi yang baik sehingga dia terima aja gitu. Oke. Kemudian
persamaan dan perbedaan antara RAN dengan gadai konvensional. RAN kan gadai syariah, dengan gadai konvensional. Persamaan RAN dan gadai: satu, hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Jadi karena terjadi pinjam meminjam, maka dengan diserahkannya satu barang sebagai jaminan, maka di situ timbul hak gadai, ya. Gadai itu berfungsi sebagai agunan dari hutang. Agunan artinya jaminan, jaminan pengembalian hutang. Nah, kalau persamaannya, ya, yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Ini kalau yang gadai konvensional, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Kemudian biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai, ya. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai selama pelaksanaan penahanan barang digadai, ya otomatis kan barang harus dirawat dong, ya kan, harus dijaga. Nah, itu biaya yang muncul itu tanggungan si pemberi utang, ya. Pemberi gadai, ya. Pemberi gadai berarti yang utang, ya. Pemberi gadai. Jadi dia nanti dipotong dari itunya, dari jumlah hutangnya, makanya kemudian dikasihnya nggak bakal gede-gede karena itu juga dihitung, gitu. Kemudian apabila batas pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang, ya. Persamaannya. Terus kemudian perbedaannya dalam hukum Islam, ya, RAN itu dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong, seperti yang saya sering sebutkan, tanpa mencari keuntungan. Jadi artinya ketika orang susah, udah gitu barangnya gue diambil, itu kan hanya sebagai jamin tapi tidak dimiliki. Itu gadai itu hanya berfungsi sebagai supaya orang itu sungguh-sungguh bertanggung jawab atas utangnya, gitu kan, ya. Sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping ada juga tolong menolong secara ininya, tapi juga dia menarik keuntungan. Karena apa? Ada bunga yang harus ditarik, ya kan. Jadi dipinjamnya 1 juta, maka pasti jadi naik 1.200.000, 1.250.000 dihitung bunganya. Kalau dalam Islam ya enggak, gitu. Terus kemudian perbedaan RAN dan gadai. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam RAN berlaku pada seluruh harta. Kalau dalam hukum perdata itu gadai itu hanya untuk benda yang bergerak. Maksudnya apa? Benda bergerak itu artinya cepat laku, cepat pemotaan, gitu loh. Ya karena gadai juga perlu perlu untung yang akan dipakai sebagai keuntungan perusahaan maupun gaji pegawai, kan. Itu maka dia memerlukan dalam hukum perdata itu hanya untuk benda-benda bergerak, ya. Sedangkan dalam hukum Islam seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ya. Pada hukum perdata positif, penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara itu disebut hak tanggungan. Jadi dia bukan masuk dalam gadai, ya. Dan undang-undang yang mengaturnya juga beda lagi, gitu. Kalau yang gadai adalah untuk benda yang bergerak saja. Untuk benda-benda yang tidak bergerak itu sudah dinamakan fidusier, ya. Jadi merupakan suatu penguasaan atas benda yang tidak bergerak. Disebutkan sebagai fidusia atau fidusier. Penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan. Nah, ini untuk barang yang tidak bergerak, ya. Ini diberikan dasar aturannya adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Oke, saya kira hanya itu yang ingin disampaikan sebagai pelengkap dari kuliah tentang gadai ini. Atau barangkali masih ada yang mau didiskusi, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah jelas. Baik, cukup jelas, ya.
dan ini mudah-mudahan melengkapi kuliah kita pada waktu daring. Baik sobat-sobat Syabah, demikian saja mungkin yang bisa didiskusikan pada kesempatan hari ini tentang RAN atau gadai syariah. Mungkin masih belum lengkap, nanti pada kesempatan lain bisa kita jelaskan secara lebih rinci. Demikian saja, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kayaknya nggak sampai 1 jam ya Mel?